Shalom Jemaat yang terkasih, salam jumpa, berjumpa lagi di dalam Bina Iman GKI Klasi Solo, tepat pada hari Kamis tanggal 16 September 2021. Mari saudara, di tengah segala aktivitas yang saudara sedang lakukan, dimanapun saat ini saudara berada, mari kita menyatukan hati kita untuk menerima sapaan sabda dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk kasih setiamu. Kami mengucap syukur untuk segala pemeliharaan yang Tuhan boleh berikan, sehingga kami terus merasakan kasih karunia-Mu. Setiap pagi kami merasakan bahwa anugerah-Mu selalu melingkupi setiap kami. Untuk itu Tuhan, saat ini kami juga rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Biar sabda-Mu ini boleh menumbuhkan iman kami hari lepas hari. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Tuhan. Karena kami mau untuk terus bertumbuh di dalam-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernah tidak saudara mengalami kondisi lupa menaruh sebuah barang? Biasanya barang itu berukuran kecil. Entah itu biasanya kunci atau flash disk atau ya hal-hal yang kecil. Wah, di mana ya? Kayaknya kemarin saya tak taruh di sini loh. Tapi kok sekarang tidak ada? Apalagi kalau kita membutuhkannya dalam kondisi yang sedang mendesak, sedang terburu-buru. Waduh, itu menjadi satu perkara tersendiri gitu ya. Sampai kita menuduh orang lain, oh kamu ya pasti ya yang mindahin. Kemarin tuh tak taruh di sini. Dan pasti ada saja kemudian orang terdekat kita yang mengatakan, nah makanya kalau punya barang itu dijaga. Jangan taruh itu geletak-geletek kalau bahasa Jawanya ya. Atau jangan ditaruh sembarangan. Supaya ketika kamu mencari, sedang kepepet, sedang tergesa-gesa, kamu tidak kesulitan. Mungkin dengan hati yang kesal kemudian kita berkata, ini mbok direwangi dulu, mbok ini dibantu dulu. Nah saudara, sebenarnya kisah ini sangat dekat dengan kita ya. Seringkali ketika kita diingatkan, kita memilih untuk bertindak seenaknya sendiri ya. Padahal tahu kalau kita itu salah. Tapi karena memang ada rasa yang mau gimana ya, mau ngaku itu kok rasanya berat gitu ya. Tapi sebenarnya itu juga dialami oleh bangsa Israel. Mereka itu sebagai bangsa yang tegar tengkuk seringkali melupakan apa yang menjadi karyanya Tuhan atas kehidupan mereka. Bangsa Israel sering sekali menduakan Tuhan. Nah, mari bersama-sama kita akan membuka satu bagian Alkitab kita di dalam Perjanjian Lama, di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-9 dan yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka aku berikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori, yang negerinya kamu diami, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Nah saudara yang terkasih, ketika kita membaca di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6, kita mengetahui di bagian depan ya, ketika pasal itu dibuka gitu ya, sudah ada narasi terlebih dahulu bahwa orang Israel ini sedang melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan ya. Tidak lain adalah menyembah ilah lain gitu ya. Tentu ketika Tuhan tahu bahwa bangsa yang dikasihnya, bangsa yang dibebaskan dari bangsa Mesir dan penjajahan gitu ya, bangsa yang selalu dijaga dan dirawat, tidak mau mendengar, tidak mau hidup di dalam terang kasih-Nya Allah. Tentu Allah tidak suka dengan tindakan yang demikian. Makanya Allah mengutus orang Midian untuk kemudian kembali membuat bangsa Israel bergumul ya. Tidak lain adalah membiarkan orang Midian itu berkuasa atas orang Israel. Dan benar ketika memang dikatakan di sana 7 tahun lamanya gitu ya, orang Midian itu berkuasa atas orang Israel. Dan dalam 7 tahun itu orang Israel diproses kembali. Ini mengingatkan kita bahwa kita ini sebenarnya adalah bangsa Israel yang seringkali melupakan Tuhan, seringkali melupakan apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Mungkin kita tahu bahwa Tuhan menghendaki kita untuk kita tidak melakukan ini dan itu, tapi seringkali juga kita menghindar.
Nanti dululah Tuhan. Nanti kan masih ada kesempatan lagi Tuhan. Dan itu kita lakukan berulang-ulang. Dan kehidupan yang demikian tidak membuat kehidupan iman kita menjadi bertumbuh, tapi justru membuat kehidupan iman kita itu semakin jauh dari Tuhan. Karena kita mengingkari, karena kita tidak sepenuhnya melakukan kebenaran firman itu. Untuk itulah di dalam Hakim-Hakim pasal 6, Allah mengingatkan kembali siapa itu Allah di tengah bangsa Israel. Allah adalah Allah yang membebaskan, Allah yang memberikan berkat, yang melindungi mereka untuk berjalan keluar di dalam pembebasan. Dan Allah yang sama juga yang saat ini berkenan untuk melindungi setiap kita. Allah yang sama yang membebaskan bangsa Israel adalah Allah yang sama kita sembah. Allah yang sama yang selalu memberikan kita berkat, Allah yang sama yang terus menaungi setiap kita. Untuk itu saudara, ketika firman ini boleh mengingatkan kita, mari kita juga selalu mengingat akan karyanya Tuhan. Kalau saudara pernah mengalami hidup jauh dari Tuhan, kemudian Tuhan tolong, benar-benar ingatlah momentum itu. Jangan sekali-kali kita melupakan kebaikan Tuhan. Bahkan ketika ini kita lakukan gitu ya, di saat kita terpuruk kita tahu kepada siapa kita harus kembali, kepada siapa kita harus berseru. Satu pengalaman iman yang boleh membuat kita semakin kuat. Biarlah firman di hari ini boleh memperteguhkan kepada setiap kita bahwa Allah adalah Allah yang selalu setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Justru kitalah yang sering kali lupa dan lalai atas kebaikan Tuhan. Biarlah firman ini boleh memperteguh kehidupan iman kita hari lepas hari. Untuk itu, mari kita satu hati di dalam doa kita kembali. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan boleh ingatkan kami melalui kisah di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ini. Kami tahu, kami sama seperti bangsa Israel menjadi bangsa yang tegar tengkuk. Demikian juga kami adalah manusia yang rapuh, yang sering kali lalai, bahkan sering kali kami meninggalkan Engkau. Bahkan acap kali kami selalu berseru, Tuhan tolonglah kami. Di manakah Engkau saat kami sedang mengalami kesusahan? Sebenarnya dalam kondisi ini Tuhan, kamilah yang meninggalkan Engkau. Kami yang bersembunyi, kami yang kemudian menutup wajah kami. Kami enggan untuk berjumpa kepadamu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh memulihkan setiap hati kami. Biarlah firman-Mu ini boleh meneguhkan kembali iman kami, supaya kami selalu mengingat dan percaya atas tuntunan kasih-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, bila kesempatan ini Tuhan boleh mengingatkan setiap kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang baik, Allah yang selalu setia, dan yang tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, demikianlah Bina Iman kita hari ini, tepat di hari Kamis tanggal 16 September. Tetap semangat menjalani kehidupan di tengah pandemi, karena saudara tidak pernah sendirian menghadapi kehidupan ini. Ada Tuhan yang senantiasa menjagai setiap kita. Selamat melanjutkan aktivitas dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa.